Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. If you manage to go to this video, make sure you already filled in the attendance list provided. Jika kamu berhasil sampai pada video ini, pastikan kamu sudah mengisi daftar hadir yang disediakan di Google Classroom ya. In this video, we are going to learn about pronouns, specifically personal pronoun, bagian subjective pronoun. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pronoun atau kata ganti. Lebih spesifik adalah personal pronoun, bagian subjective pronoun. And hello, this is your beloved teacher, Kumala SPD. First of all, I would like you to know what pronouns is. So let's start with the first set of slides. Jadi pronoun itu ya terdiri dari dua suku kata ya, Ada per and ada noun. Untuk pro itu sendiri merupakan arti lain dari for atau in place of. For itu artinya adalah untuk, in place of itu adalah menggantikan. Jadi pro itu artinya adalah untuk atau menggantikan. Sedangkan noun itu artinya adalah kata benda kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Ini pengertiannya secara harfiah. Oke, pronoun itu sendiri terdiri dari beberapa jenis ya. Tapi yang akan kita pelajari kali ini ada dua jenis saja, yaitu personal pronoun dan possessive pronoun. Sementara personal pronoun itu terdiri lagi dari dua subbagian, yaitu subjective pronoun dan objective pronoun. Nah, yang kita pelajari pada video kali ini adalah subjective pronoun. Sekarang kita perhatikan kalimat berikut ya. Sam went home. Sam ate dinner. Sam did his homework. Sam went to bed. Jadi ada sebuah kalimat yang artinya adalah sebagai berikut. Sam pulang ke rumah. Sam makan malam. Sam mengerjakan PR. Sam berangkat tidur. Kalau kita dengar dari segi estetika itu kalimatnya jadi kurang enak didengar. Kenapa? Karena kata Sam ya dimunculkan secara berulang-ulang. Jadi dipakai secara berulang-ulang. Ya, kurang indah kalimatnya. Nah, sebab itulah kita membutuhkan pronoun. Dalam hal ini khususnya adalah personal pronoun. Kenapa kita butuhkan personal pronoun? Karena personal pronouns itu digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun agar tidak terjadi pengulangan. Contohnya tuh seperti ini. Kalau misalkan dalam olahraga, contoh simpelnya adalah sepak bola misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai satu pemain saja secara berulang-ulang, nanti kan jadinya kurang enak gitu, maksudnya kurang greget gitu ya permainannya. Makanya supaya orang juga tidak capek melihatnya atau pemainnya itu sendiri tidak kelelahan, maka butuh pemain cadangan atau orang yang menggantikan. Ya, itulah kurang lebih seperti itulah contoh penggunaan si personal pronoun ini dalam kalimat. Ya, yang kedua, selain supaya tidak terjadi pengulangan, personal pronoun ini juga digunakan untuk menggantikan nama orang, tempat atau benda yang dibicarakan. Jadi kamu bisa mengganti nama orang, nama tempat atau benda yang sedang dibicarakan dengan menggunakan personal pronoun. Kemudian fungsi dari personal pronoun yang ketiga adalah memberi informasi tentang kata benda atau noun yang digantikan. Misalnya, berapa jumlahnya, apa gendernya, dan siapa yang menulis kalimatnya. Seperti itu ya. Sekarang perhatikan dulu istilah-istilah berikut. Jadi sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kita perhatikan dulu istilah-istilahnya. Ada yang namanya first person atau orang pertama ya. Istilah first person itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang pertama atau orang yang mengajak bicara. Ingat ya, first person adalah orang pertama atau orang yang mengajak bicara. Kemudian ada second person atau orang kedua, orang yang diajak bicara. Kemudian ada third person, orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Biasanya third person itu tidak berada dalam lingkaran percakapan. Kemudian ada singular. Singular itu artinya adalah tunggal atau satu.
single, kata dasarnya adalah single. Kemudian ada plural. Plural itu adalah jamak atau lebih dari satu. Kemudian ada personal pronoun, kata ganti perorangan. Kemudian ada possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Nah, sekarang kita perhatikan tabel subjective pronoun berikut. Jadi pastikan kamu memahami dengan baik tabel yang saya sajikan ini ya. Di situ ya, ada first person, ada second person, ada third person. Kemudian di sisi sebelah kanan ada singular dan plural. First person tadi adalah orang yang mengajak bicara, ya. Kemudian second person adalah orang yang diajak bicara. Kemudian third person itu adalah orang yang dibicarakan. Lalu ada singular, singular itu adalah tunggal atau jumlahnya cuma satu. Kalau plural itu adalah jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Nah, maksud dari tabelnya itu adalah seperti ini. First person, orang yang mengajak bicara. Kalau orang yang mengajak bicara itu jumlahnya cuma satu atau singular atau tunggal, maka biasanya kata gantinya adalah I atau saya. Ya. Kemudian kalau orang yang mengajak bicara atau first personnya ini jumlahnya lebih dari satu atau jamak atau plural, maka yang biasa digunakan adalah we, yang artinya adalah kami atau kita. Saya tandain ya. Ini I, we. Kemudian second person. Second person adalah orang yang diajak bicara. Kalau first person tadi adalah orang yang mengajak bicara, maka second person adalah orang yang diajak bicara. Kalau orang yang diajak bicara itu cuma satu ya, cuma satu atau singular, maka yang biasanya dipakai adalah you, kamu. Ya. Kemudian kalau misalkan orang yang diajak bicara itu lebih dari satu, ya, atau misalkan jumlahnya ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya ya, maka yang dipakai adalah biasanya adalah you. Memang sama ya, di singular pakai you, di plural juga pakai you, padahal jumlahnya berbeda. Kalau di sini you-nya jumlahnya, oke, maaf ya, kalau di sini tadi sama-sama you ya, cuman second personnya sama-sama you. Oke, saya lanjut ya. Meskipun sama-sama you, tapi di sini kan jumlahnya berbeda. Untuk yang singular, you-nya itu cuma satu, makanya artinya adalah kamu. Kalau pluralnya atau jamaknya, you-nya itu artinya adalah kalian, lebih dari satu. Ya, misalnya si Budi sama si Eko. Ya, Budi dan Eko itu kalau dia adalah second person namanya adalah you, kalian. Kemudian ada yang namanya third person atau orang ketiga. Jadi orang yang dibicarakan, biasanya dia tidak berada di dalam lingkaran percakapan. Nah, kalau third personnya ini jumlahnya cuma satu ya. Kalau dia laki-laki biasanya dia pakai he. Ya, ingat, kalau dia laki-laki biasanya dia pakai he. Kalau dia perempuan biasanya dia pakai she. Tergantung gendernya ya. Kalau dia laki-laki pakainya he, kalau dia perempuan pakainya she. Nah, kalau dia adalah benda mati, misalnya mobil, buku, kertas, atau bisa juga hewan maupun tumbuhan, maka kata gantinya itu kalau jumlahnya cuma satu ya, ingat kalau jumlahnya cuma satu yang dipakai adalah it. Oke. Nah, berbeda lagi kalau misalkan orang yang dibicarakan atau orang ketiga ini, third person ini jumlahnya lebih dari satu. Misalkan sekelompok laki-laki atau sekelompok perempuan atau sekelompok laki-laki dan perempuan atau sekumpulan benda-benda, itu yang dipakai adalah they. Artinya adalah mereka. Sampai di sini paham ya? Contohnya adalah seperti ini. Ana sedang mengobrol bersama Budi tentang Clara yang akan pindah sekolah. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 orang ya, ada Ana, ada Budi, dan ada Clara. Nah, Ana di sini adalah orang pertama karena Ana
adalah orang yang mengajak si Budi ngobrol. Artinya otomatis Budi ini adalah orang kedua karena dia yang diajak bicara. Siapa yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah Clara, maka Clara menjadi orang ketiga, ya. Contoh lainnya. Di contoh lainnya, jangan fokus ke gambarnya ya, fokus saja ke tulisannya. Ada Endah sama Farid lagi bercakap-cakap. Endah berkata, "As you said, I talked to Galuh last night." Seperti yang kamu bilang, ya, seperti yang kamu bilang. As you said itu artinya adalah seperti yang kamu bilang. I talked to Galuh last night. Saya ngobrol sama Galuh tadi malam. Kemudian si Farid menjawab, "Is she still upset about what happened at school?" Apakah dia masih marah dengan apa yang terjadi di sekolah? Ya, diperhatikan baik-baik. Di situ ada Endah, ada Farid, dan ada satu orang lagi yang sedang dibicarakan di situ, yaitu si Galuh. Ya, kita lanjut. Nah, si Endah ini adalah orang pertama. Kenapa saya bilang orang pertama? Karena di situ ada potongan kalimat yang memakai kata ganti I atau saya. Saya bicara dengan Galuh tadi malam, atau saya ngobrol dengan Galuh tadi malam. Itu adalah partnya si Endah. Ya, nih Endah. As you said, I talked to Galuh last night. Kemudian second personnya adalah Farid. Karena si Endah di sini ngajak Farid ngobrol. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa yang diajak ngobrol itu adalah Farid? Perhatikan di situ ada penggalan kata as you said, seperti yang kamu bilang. Ya, seperti yang kamu bilang. As you said. Artinya Endah ini kan ngobrol sama si kamu ini. Siapa kamunya ini? Yaitu si Farid. Kemudian third personnya siapa? Atau orang yang dibicarakan itu siapa? Ya, si Galuh. Ya, dari mana kita tahu? Karena ada kalimat dari si Farid itu yang berkata, "Is she still upset about?" She, apakah dia? Ya, di sini dianya maksudnya siapa? Ya, si Galuh itu, ya. Nah, disinilah fungsi ketiga dari personal pronoun itu ya, untuk mengetahui gendernya atau jenis kelaminnya. Kalau dia pakai she, maka dia adalah perempuan. Kalau dia pakai he, maka si Galuh itu laki-laki. Nah, sekarang kita perhatikan lagi contoh kalimat ini ya. Dan has a new bike. Dan punya sepeda motor baru. He rides the bike to school. Ada kata he di situ. Ya. Jadi dan ini ya. Kalau kita pakaikan kata ganti, karena si Dan di sini kita anggap adalah laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Ya, he. Karena hanya dan saja di sini, jumlahnya cuma satu, dan sendiri. Ya. Kita lanjut contoh berikutnya. My family and I at dinner. My family and I. Keluarga saya dan saya makan malam. Kemudian di bawahnya ada we went to a fancy restaurant. Kami pergi ke sebuah restoran mewah. Ya, my family and I, keluarga saya dan saya, artinya saya dan keluarga saya, kami pergi ke sebuah restoran yang mewah. Jadi my family and I, kalau diganti menggunakan kata ganti, yang tepat adalah we. Ya, karena keluarga saya dan saya, kami. Kita lanjut. Oke, di sini ada the game is quite boring. Gamenya agak membosankan. It, ya ada it di sana. It doesn't seem interesting to me. Ya, itu tidak menarik buat saya.
The game is quite boring. Gamenya agak membosankan. It doesn't seem interesting to me. Dia itu tidak menarik bagi saya. Ya, jadi the game itu adalah kata benda mati ya kan. The game itu benda mati. Nah, untuk menggantikan the game ini menggunakan pronoun, maka yang paling tepat adalah it. Ingat ya, it hanya boleh digunakan untuk benda mati atau hewan dan tumbuhan. Jadi tidak boleh dipakaikan untuk manusia. Apalagi manusianya masih hidup, ya. Jadi misalkan di sini ibu ganti dengan John. Ya, mohon maaf yang namanya John ya. John is quite boring. Misalkan kayak gitu. Kamu tidak boleh gantikan John ini dengan it, ya. Tidak boleh digantikan dengan it. Kenapa? Karena John ini manusia, masih hidup lagi. Ya, lebih tepatnya kalau misalkan kita mau ganti John ini dengan pronoun, kata ganti gitu ya, kita pakaikan dia he. Ya. Atau dia laki. Paham? Kita lanjut ke contoh berikutnya. The kids ran across the park to get the ball. Ada the kids di sini ya. Kids itu apa sih? Anak-anak. Jadi kata dasarnya adalah kid. Aduh, nggak kelihatan ya. Kata dasarnya adalah kid karena anaknya jumlahnya banyak, makanya dia ditambahkan s di belakangnya. Jadi kids. Oke. Lanjut. Kemudian kata gantinya apa di situ? They. The kids ran across the park to get the ball. Anak-anak itu berlari ke lapangan untuk mengambil bola. They look excited. Apa? They itu mereka. Ya, they artinya adalah mereka. Anak-anak itu kalau diganti dengan kata ganti, yang tepat adalah mereka. Anak-anak itu artinya anak-anaknya ada di sana. Anak-anak itu mereka. Kenapa pakai mereka? Karena jumlahnya lebih dari satu, ya. Nah, sekarang kita latihan sama-sama. Di sini ada contoh kalimat lagi. I bring a gift for Rani. Saya membawa, ya, jadi di sini saya sebagai orang pertama membawa kado untuk Rani. Jadi Rani di sini orang ketiga, ya, karena dia yang dibicarakan. I hope ... like it. Kira-kira apa di sini untuk mengisi kekosongan kata gantinya? Pertama kita ketahui dulu, Rani, secara umum Rani ini biasanya adalah perempuan. Ya, kata ganti untuk orang ketiga karena kenapa Rani ini orang ketiga? Karena di sini saya, ya, si saya ini membicarakan tentang Rani, ya. Oke, Rani adalah orang ketiga. Kemudian Rani itu umumnya adalah perempuan. Maka pronoun yang paling tepat yang bisa kita gunakan adalah apa? Yes, she. Jadi untuk menggantikan Rani kita pakai she. Jadi di sini kita isi dengan she. Itu ya. Next, contoh berikutnya. Daniel, ya, jadi di sini ada Daniel. Daniel, tidak ada I di sana, tidak ada we juga. Artinya Daniel ini otomatis bukan orang pertama. Ya, karena orang pertama itu ciri-cirinya adalah ada pakai we atau I. Ya, otomatis si Daniel ini bukan orang pertama. Ya, Daniel juga diketahui tidak pakai di kalimat ini tidak diketahui pakai you atau kamu atau kalian. Maka dari sini kita ketahui bahwa si Daniel ini adalah orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Daniel will drive McLaren's car next year. Daniel akan mengendarai mobil McLaren's. McLaren's itu adalah merek mobil. Next year. Jadi di sini yang ditandai adalah McLaren's car. Mobil merek McLaren's next year. Daniel akan mengendarai mobil McLaren next year.
He will drive titik-titik to win the championship. Dia akan mengendarainya untuk memenangkan championship. Kalau kalian perhatikan ya, di sini ada Daniel. Nah, kata ganti untuk Daniel itu adalah si he. Ya, he karena Daniel adalah orang ketiga dan dia laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah si McLaren. McLaren's car. Mobil merek McLaren. Mobil itu benda mati atau benda hidup sih? Ya, mobil itu adalah benda mati. Nah, biasanya benda mati kata gantinya itu pakai apa? Pakai? Yes, pakai it. McLaren's car. Ini kalau kita pakaikan kata ganti maka dia jadinya adalah it. Oke, paham? Jadi di sini kita tambahkan it. Daniel will drive McLaren's car next year. He will drive it to win the championship. Nah, untuk contoh yang berikutnya, contoh yang ini, ya. Emma ate a slice of watermelon after band practice. Titik-titik likes it very much. Emma makan sepotong semangka setelah latihan band. Titik-titik menyukainya, sangat menyukainya. Nah, tugas kamu adalah mencari bagian yang hilang ini, ya. Di sini clue-nya adalah Emma. Silakan dicari di sini apa. Oke. Next, ada Lando and Carlos went grocery shopping today. Lando dan Carlos pergi belanja kebutuhan hari ini. Titik-titik bought bananas and cereal. Mereka membeli titik-titik membeli banana dan sereal. Oke, aduh keceplosan. Oke, di sini clue-nya adalah Lando and Carlos dan kamu harus cari titik-titiknya itu apa. Right? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. My sister and I picked up the best dresses. Blah 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 are going to wear it at prom night. Adikku dan aku, ya, jadi di situ clue-nya adalah adikku dan aku memilih baju paling bagus atau baju paling cantik, gaun paling cantik. Titik-titik akan memakainya pada malam perpisahan atau acara perpisahan. Nah, silakan cari. Clue-nya adalah my sister and I. Jangan khawatir ininya Ibu coret-coret ya. Kamu bisa lihat pertanyaannya lagi di PDF yang Ibu bagikan. Next, pertanyaan nomor 4 ada Sebastian cooked pasta for dinner. Jadi di situ clue-nya adalah Sebastian memasak pasta untuk makan malam. Titik-titik was surprisingly delicious. Duh, sorry ya untuk yang Sebastian ini maksudnya clue-nya adalah pasta ya, jadi bukan Sebastian tapi pasta. Silakan cari. Next, yang terakhir ada Miguel Oliveira is a professional motorcycle racer. Blah 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 is also soon to be a dentist. Miguel Oliveira adalah seorang pembalap motor profesional. Titik-titik juga adalah calon dokter gigi. Nah, di sini clue-nya adalah Miguel Oliveira. Yang suka nonton MotoGP nih tahu nih. Oke, cari, oke? Okay, thanks for watching. Any question you can find me at your WhatsApp group class. Silakan tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, kecuali jawaban di grup WhatsApp kelas dan di Google Classroom. I'll see you next meeting. Thank you for watching. Bye.